Oke, buat kawan-kawan semua, jadi kemarin Devi kan sudah mereview Gina miniatur ya kan, dan alhamdulillah juara. Dan kali ini Devi bisa ketemu langsung dengan pemilik, pembuat sekaligus perancang Gina miniatur. Oke, kita langsung kenalan sama masnya. Mas, kenalan dulu. Namanya siapa? Dari mana asalnya? Saya namanya Didi Afri Julianto. Saya asal Gringsing, Batang. Cuman posisi rantau di Bekasi. Oh gitu, merantau di Bekasi ya. Terus ini awal-awal aku tanya dulu ya, ini tuh memang pekerjaan sehari-hari atau karena mau ada kontes nih bikin miniatur ini? Ya dibilang kerjaan sehari-hari ya enggak, tapi pembuatan selalu sehari-hari. Karena gitu. ini buat iseng hobi aja gitu. Jadi bukan pekerjaan utama ya ini? Bukan ya? pekerjaan pokok gitu. utama. Berarti ibaratnya pekerjaan utamanya apa nih? Pekerjaan utama saya di karoseri, karoseri truk dan trailer. Ya sewajarnya angkutan lah. Oh gitu, berarti ibaratnya ini tuh kayak sampingan lah ya. Iya. Ibaratnya waktu ada waktu luang, nah iya seperti kita tuangkan di hobi kita gitu. Betul, gitu. Nah ini kan udah juara nih di Auto Expo Pekalongan ya kan. Nah Devi mau nanya-nanya nih, ini bisa sedetail ini pembuatannya nih berapa lama nih? Kurang lebih saya pembuatan itu 1,5 bulan lah semenjak acara Expo Pekalongan ini diumumin, ditetapin di tanggal 3 dan 4. Langsung saya nyari inspirasi, dan inspirasi itu muncul karena saya nonton YouTube-nya Mbak Devi. Oh gitu. Terus saya pengen bikin Gina, langsung saya tuangkan, saya coba-coba. Dan selama 1,5 bulan itu saya mencoba terus gimana bisa datang, karena dapat info dari Mbak Dewi sendirian di YouTube juga ikut serta lah perankan di Expo. Terus dalam pembuatan ini nih lancar-lancar aja atau ada kendala nih? Kalau masalah kendala pasti banyak. Oh, gitu. Karena ini kan semuanya nggak ada desain gambar, kita nggak main AutoCAD, semuanya manual. Dari segi pemotongan PVC, bahan-bahan dan sebagainya kita manual. Jadi kan apalagi ini elektrik, nggak cuman gagal, kalau sekedar kita gagal bisa ngulang. Sedangkan ini kita gagal, kalau namanya elektrik kan pasti meledak, keluar izin lah ibarat anak RI. Itu kita harus ngorder lagi, butuh biaya lagi, harus menunggu lagi. Terus di yang ini sempat gagal nggak? Kalau ini kegagalan sih di elektriknya itu loh. Di elektriknya kegagalan ada semua. Dari segi lampu, segi apalagi yang kita paling sulit itu saat bikin bumper depan bisa naik dari sistem remote. Oh, itu berarti sempat gagal juga. Kira-kira kesulitannya itu di bagian apa sih? Untuk kesulitannya itu pertama dari nyingkronkan servonya, motor penggerak untuk naiknya itu. Kan itu pakai 3 motor, sedangkan 3 motor itu harus satu channel di remote. Nah itu sedangkan motor ketiganya itu nggak sama maksimal kemampuannya. Jadi kita harus presisiin dari segi tempatnya, terus kekuatannya dia, hasil akhir dia menutup. Dan yang paling sulit itu saat dia udah ke bawah, 3 bumper itu harus presisi yang sama. Dan dia naik pun itu harus sesuai lah dengan aslinya. Iya, jadi untuk bumpernya ini memang ditulis juga sama dengan aslinya ya. Dan Gina miniatur ini benar-benar detail sama persis kayak yang asli ya, dari mulai
apapun itu, lampunya. Terus untuk mesinnya sendiri itu ada kesulitan? Mesinnya yang agak sulit sih saat kita ngepasin as lumbung ya, lumbung asnya gardam itu sama saat pembuatan kopel. Emang kopel kita agak kendala di mesin bubut. Oh, karena semuanya bubut masih makin manual, makin bor lah. jadi emang benar-benar dibuat sangat detail semua ya, dan nggak sia-sia di sini bisa jadi juara. Nyabet berapa piala nih? Untuk tadi kita dapat piala 6 ya, semuanya 6. sama juara umum King of Miniatur. Berarti menyabet 6 kategori. Iya. Kategorinya apa aja nih, bisa disebutkan sedikit? Kategori yang pertama tadi sih dari painting, painting perwarnaan dapat juara 1. Painting juara 1. Terus yang ON di aspek standarisasi dapat nomor 1. Nomor 1 juga, wow. Terus dari segi elektrikal dapat nomor 1. Yang dapat nomor 2 itu dari kelistrikan lampuan. Kelistrikan lampuan. Terus yang kelima? Yang kelima itu dapat dari, nah itu agak lupa karena tadi langsung dapat 3 berturut-turut pialanya. Iya, sampai lupa. Dan yang terakhir tadi juara 1 King of the King ya kalau nggak salah ya. Iya. Mantap. Memang sebuah karya seni itu memang mahal karena membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan keterampilan, membutuhkan apa ya namanya ya, inspirasi yang sangat luar biasa. Ini tuh aku sangat mengapresiasi untuk miniatur Gina ini karena aku sendiri juga nggak nyangka banget. Dari awal aku taunya waktu udah di apa tuh namanya, epoxy. Udah 80% lah. Udah 80%. Aku dikasih lihat kan, dan ya rasa senang yang luar biasa saat itu. Nggak menyangka karena aduh ternyata mobilku dijadiin inspirasi untuk naik lomba dan jadi juara. Itu sangat membanggakan ya, dan sangat bikin aku terkesan. Pokoknya luar biasa. Jadi itu tadi kendala-kendalanya, jadi nggak mulus gitu aja kawan. Jadi semua itu ada kendala, tapi dari situ kita bisa belajar ya. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih tahu gitu ya. Terus kesan-kesannya apa nih untuk apa sih, karena ini udah juara ya, ada pesan-pesan untuk yang hobi-hobi miniatur, yang bikin miniatur? Ya untuk yang utama ya, pesan dari grup anak MTC ini, pokoknya jangan sampai ibaratnya sepi lah perminiaturan. Kalau bisa kita ramein lagi seperti dulu. Walaupun ini lagi pandemi, tapi kalau bisa tetap kita kumpul, yang penting kita taati protokol kesehatan, tetap berkarya terus. Pokoknya sebagus mungkin lah karya-karya kita tampilkan di depan umum biar makin diketahui sama orang-orang luar. Oke. Terus ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk misalnya kan pasti banyak juga yang bikin miniatur gitu ya. Iya. Kasih pesannya lah, gimana sih rahasianya supaya kita tuh tetap semangat walaupun kita gagal. Ya pesannya kita sering-sering aja lah ngumpul, cerita panjang lebar kan pasti iya. kita dapat tukar pikiran ya, dapat inspirasi lain. Iya. Ya, jadi kan makin semangat lah kita bikinnya. Apalagi kalau sering ada event-event gini kan kita harus munculin
karya kita yang terbaik, yang semaksimal mungkin. Sip, mantap. Jadi buat kawan-kawan yang hobinya membuat miniatur, tetap semangat walaupun gagal. Jadi jangan pernah menyerah, karena kalau kita menyerah ya nggak akan ada cerita selanjutnya gitu. Oke, jadi segitu dulu. Terima kasih atas waktunya ya Mas Dede ya. Pokoknya Devi ngucapin selamat ya. Oh iya, ada satu lagi nih. Jadi kalau ini miniatur kayak gini tuh dijual juga nggak sih? Insya Allah dijual. Saya pun menerima open order. Oh begitu. Jadi buat kawan-kawan semua ya yang pengen pesan, bisa pesan langsung ke Mas Dede di IG-nya RC_concept ya. Gitu. Jadi kalian kan bisa lihat Devi kemarin sudah mereview Gina ya kan. Nah kalian udah bisa lihat detailnya seperti apa. Nggak akan bikin kalian kapok, pokoknya pasti mantul. Oke. Ya semoga setelah ini kedepannya semakin sukses lagi ya Mas ya. Pokoknya tetap semangat dan munculkan ide-ide kreativitas yang baru lagi. Tetap berinovasi. Oke. Jadi segitu dulu ya kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menyaksikan videoku dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, like, komen. Oh ya, jadi ini terakhir penutupan ya. Mas Dede ini ada YouTube juga. YouTube-nya bisa promoin? YouTube saya sama RC Concept. Jadi terus YouTube IG-nya sama juga RC Concept. Oh sama juga. Nanti aku tulis link juga di bawah untuk YouTube dan untuk Instagramnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama Devi, Tan Cargo, only for Indonesia. Dadah.